Oke, halo teman-teman, Gembala Goldfish di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing seputar pemberian pakan buat goldfish. Jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, jadi ini pakannya pelet yang kita pakai ya. Untuk ikan yang kita punya gitu rata-rata size baby 6 sentian lah sampai 20-an. Itu kita pakai pakan yang sama gitu ya. Ini size-nya size S ukuran 2 mm kalau nggak salah. Nah, sebut aja kali ya, nggak apa-apa lah. Karena kita emang udah pakai lama juga. Ini nggak di-endorse sama sekali, nggak disponsorin gitu ya. Yang kita pakai ini pakannya Saki Kari yang growth sinking size S gitu. Emang kita fokusnya memang pengen ke pertumbuhan si ikan sih gitu. Banyak dari teman-teman yang bertanya nih soal pemberian pakan buat goldfish itu gimana sih bagusnya Kak biar maksimal gitu. Nah, yang pertama kita bisa bahas mungkin dari pemilihan pakannya dulu kali ya. Jadi si pakannya itu kan banyak juga gitu ya, variasinya banyak jenisnya gitu yang tersedia di pasaran gitu. Ada yang buat pertumbuhan, ada yang buat warna, ada juga yang buat jambulnya segala macam. Nah, itu pun jadi pertimbangan kalian gitu buat goldfish kalian gitu. Apakah fokusnya nih mau ke pertumbuhannya, apakah mau ke numbuhin jambulnya atau mau kemananya gitu. Nah, itu jadi pemilihan pakannya gitu. Nah, untuk goldfish itu kan yang bagusnya yang biar kerasa gitu ya pertumbuhan dan efeknya itu sedikit tapi sering gitu. Sedikit tapi sering itu udah lumrah banget lah gitu di para penghobi goldfish. Nah, kalau kita sih biasanya setiap 2 jam sekali gitu. Sering sedikit tuh gimana sih Kak? Misalkan ya ada yang masih bingung juga. Nah, sedikit itu biasanya dalam 1 kali kita ngasih makan itu harus langsung habis gitu. Jangan sampai ada yang tersisa, apalagi sampai kesedot sama pompa gitu. Kan selain bisa ngotorin si air, terus mubazir juga gitu kan, nggak ke makan sama si ikannya gitu. Nih kita sambil nge-refill ya. Jadi kalau di tempat kita nih karena di sini biasanya kita nggak standby 24 jam gitu ya. Dan supaya teratur juga si ikannya makan, kita pakai food timer. Nah, food timer ini banyak lah ya di pasaran yang jual. Bisa kita refill segini nih, nggak terlalu banyak. Untuk makan goldfish 1 kolam terpal gitu. Nah, terus alasannya kenapa kita cuma refill segini? Karena memang si peletnya ini tuh baiknya gitu ya, jangan terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Karena kan kalau misalnya kita udah buka nih si ininya, si penutup, nah food timer ini kan udah ada udara yang masuk gitu. Jadi kenapa sedikit-sedikit itu karena biar si kualitas peletnya terjaga lah gitu. Gak ada pelet yang berjamur ataupun pelet yang mengering banget gitu. Karena kan sebenarnya kena matahari langsung juga nggak bagus ya. Tapi ya gitulah cara kita mensiasatinya adalah dengan nge-refill food timer nggak terlalu full gitu ya. Nah, terus untuk settingannya ini, nah balik lagi juga ke pertanyaan teman-teman yang bertanya berapa kali sehari sih bagusnya gitu ya. Itu juga tergantung kebutuhan dan tergantung keinginan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita biasanya kalau lagi di push bisa 2 jam sekali gitu, ataupun misalkan kayak gini cuman 4 kali sehari gitu, dan besarannya pun juga bisa disesuaikan gitu. Apakah mau ngasih makannya banyak gitu, ini nih bisa diatur. Nah, ini kan ini gede banget nih bukannya. Nih, ini besar, terus ini lebih kecil gitu. Biasanya segini aja cukup. Disesuaikan sama apa? Sama si banyaknya goldfish gitu. Kalau misalkan ikan-ikannya banyak ataupun size-nya besar kan makannya lebih banyak gitu. Kalau misalkan baby kan lebih sedikit, itu bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau kita untuk pemberian makan dalam sehari itu biasanya cuma 4 kali nih. Ada di jam 7, jam 10, jam setengah 2, sama jam 5 sore gitu. Nah, kalau dilihat-lihat memang harusnya seperti ini gitu. Seperti ini tuh apa? Dari pagi sampai sore aja gitu. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi gitu. Jam 6 pagi sampai 6 sore. Di luar jam itu baiknya jangan dikasih makan gitu. Karena apa? Karena kalau di atas jam 6 sore itu, pertama si ikannya itu udah harus istirahat gitu lah pencernaannya, karena kan kerja nonstop dari pagi sampai sore gitu. Apalagi kan si goldfish ini
tipe makannya yang oportunis gitu, dia nggak ada rasa kenyang sama sekali gitu sebenarnya. Kalau misalkan kasih makan, pasti dia makan gitu. Nah di atas jam 6 sore itulah gitu waktunya si goldfish pencernaannya istirahat gitu, karena kan banyak juga sekarang tuh penyakit goldfish kayak misalkan sembelit gitu ya, segala macam penyakit pencernaan tuh bisa jadi juga karena itu gitu, salah dalam waktu pemberian pakannya gitu. Nah, selain karena harus istirahat pencernaannya, juga karena kinerja bakteri itu menurun gitu ya saat malam. Kita saranin enggak lah, jangan ngasih makan goldfish malam-malam gitu. Kan mereka pun juga perlu tidur ya, walaupun kayak gak tidur gitu, walaupun matanya kebuka terus gitu. Sebenarnya goldfish juga punya jam tidur gitu yang di malam hari sama kayak manusia gitu. Nah, karena kalau misalkan dikasih makan malam pasti bakal makan gitu. Nah biar mereka fokus istirahat, biar mereka fokus tidur, baiknya jangan dikasih makan malam-malam gitu. Kita lanjut reveal food timer yang kedua. Ini adalah kolam yang betina, kalau yang tadi yang jantan. Nah ini kapasitas food timernya lebih kecil kalau teman-teman bisa perhatiin ya dibanding yang tadi. Walaupun tetap aja sebenarnya sama aja, kita revealnya jangan terlalu full lah baiknya gitu, biar terjaga kualitas peletnya gitu teman-teman. Ini juga sama nih, kalau misalkan mau ditutup ya, sering kali aku suka lupa juga. Ini harus ditutup ya, soalnya kalau misalkan enggak kadang suka keluar gitu. Nah jadi kemana-mana. Tutup dulu aja, terus kita tuang secukupnya. Sama aja ya sebenarnya kayak yang tadi. Nah udah, ini juga sama sih 4 kali, tapi ini jamnya beda, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Ini jam 6, jam 8 ya, yang sama aja sih kayak yang tadi gitu ya, 4 kali dalam 1 hari. Yang pasti sih waktunya harus di bawah jam 6 sore gitu, jangan lebih dari itu gitu, karena yang tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Oke, terus ada teman-teman juga yang nanya nih, pakan tuh bagusnya sinking atau floating ya? Atau aku mending milih yang mana ya, sinking atau floating gitu. Jadi sinking itu adalah pakan yang tenggelam, floating itu yang ngapung. Bagus mana? Kalau menurut kita sih itu tergantung kebutuhan dan keinginan teman-teman ya, balik lagi gitu. Kalau misalkan mau ngelihat ikannya ke permukaan gitu ya, kayak misalkan di kolam nih kan agak kurang bisa dinikmati gitu ya kalau misalkan kita ngasih makannya yang tenggelam. Jadi tiap ngasih makan jatuh ke bawah, ikannya ngambil di bawah gitu, nggak ke atas sama sekali. Bisa coba pakai yang floating kalau misalkan memang pengen ikannya ke atas gitu, ke permukaan pas lagi makan. Tapi kalau misalkan nggak perlu amat buat itu, karena saya misalkan meliharanya di akuarium, jadi mau pakai sinking aja ya boleh juga gitu. Jadi itu tergantung keinginan dan kebutuhan teman-teman sih sebenarnya gitu. Nah terus kalau kita pribadi ini ya, berdasarkan pengalaman dan keinginan kita juga gitu, kita milih yang sinking. Karena apa? Karena menurut kita yang sinking itu meminimalisir si ikannya mangap-mangap ke atas gitu ya, ke permukaan. Karena menurut pengalaman kita gitu, kalau misalkan yang floating itu bisa bikin si ikannya makan udara lah gitu. Jadi ada, selain pelet ada udara yang dimakan gitu, dan kayaknya itu kurang bagus sih kalau menurut kita gitu untuk goldfish. Jadi itulah kenapa kita milih yang sinking gitu, walaupun sepertinya secara kandungan dan gizi sama aja gitu, nggak ada bedanya. Oke, terus buat teman-teman yang sama kayak kita juga nih pakai food timer, kita punya tips buat nyimpen food timernya gitu ya, peletakannya yang efektif supaya nggak mubazir dan sia-sia gitu ya. Dan cara meletakannya adalah jauh atau jangan pas banget gitu ya sama sedotan pompa gitu. Kayak ini misalkan pompanya di sebelah situ, sedotannya si food timernya sebelah sini gitu, jangan naruhnya di sebelah sini gitu. Jadi ntar pas si peletnya turun malah kesedot gitu, akhirnya nggak dimakan sama ikannya, malah ke sedot ke filter, terus malah jadi bikin kotor filter juga gitu. Jadi tipsnya adalah nyimpen atau letakkanlah si food timer ini jauh atau berseberangan lah boleh lah dari si sedotan pompanya. Terus kalau misalkan nggak pakai food timer, juga ngasih makannya jauh dari sedotan itu ya, sama aja kayak food timer sih sebenarnya. Misalkan ngasih makannya daerah sini nih yang jauh, pokoknya hindarilah si
titik sedotan pompa itu gitu ya, biar si peletnya dimakan sama ikan semuanya gitu, nggak ada yang sedot sama pompa gitu. Nah, kita punya juga nih tips buat teman-teman nyimpen si pelet goldfish ini supaya awet dan kualitasnya terjaga gitu. Yang pertama adalah harus disimpan di tempat yang tertutup. Kayak misalkan ini nih, bisa gitu, karena kan ini tertutup. Tuh, ini nggak masuk udara dan juga nggak masuk udara sama sekali gitu. Jadi si kualitas peletnya terjaga gitu. Terus yang kedua, selain di tempat yang tertutup adalah di tempat yang sejuk gitu, nggak panas yang terik banget gitu, nggak juga di tempat yang lembab gitu, karena kalau misalkan di tempat lembab itu si pelet ini rawan untuk berjamur gitu, dan kalau udah berjamur nggak bisa tuh dikasih lagi ke si goldfish gitu, karena ya udah nggak layak makan gitu. Terus yang ketiga, bisa teman-teman pakein juga silica gel gitu ya untuk menyerap kelembaban gitu, jadi si peletnya pun tetap awet, tetap bagus kualitasnya gitu. Jadi walaupun expirednya lama gitu ya, misalkan 2024 ataupun 2025, tetap gitu, itu pun juga ketahanan si pelet itu bergantung dengan bagaimana teman-teman nyimpen si pelet ini gitu. Kalau misalkan mau awet ya ikutinlah tips dari kita tadi. Oke, jadi segitu dulu video kali ini seputar pemberian pakan buat goldfish. Kalau misalkan teman-teman ada masukan ataupun pertanyaan lainnya, bisa drop di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.